menjadi narasumber di kegiatan kita. Itu sudah hadir Aime di depan kita ini. Ada Aime mamanya. Waalaikumsalam Aime, luar biasa. Apa kabarnya Mama? Alhamdulillah baik, Bun. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Aime juga? Gimana? Sehat? Sehat? Sehat. Wah, luar biasa. Gimana nih? Sudah 2 bulan ya Maya ada di rumah ya? Iya, udah 2 bulan. Ya, kira-kira bagaimana nih perasaannya 2 bulan di rumah dengan Aime yang luar biasa nih? Perasaannya saya sih malah seneng ya, karena bisa lihat Aime tiap hari. Kalau di kantor kan Iya, kadang kepikiran udah makan belum, lagi ngapain gitu kan. iya, Apalagi kalau lagi kantor. Nah, kalau sekarang kan bisa lihat tiap hari sambil kerja, jadi lebih tenang sebenarnya. iya betul ya. Jadi memang sebetulnya kita ada di rumah, kita bisa lihat ya setiap hari kayak gimana nih ternyata kalau di rumah ya. Dan kita punya kesempatan untuk belajar bersama dia ya Mah ya. Iya, Bun. Iya, oke. Aime, gimana nih? Sudah siap mau ke sekolah kah? Nah, mau sekolah nggak katanya, Bun? Enggak, Nggak. tapi sekolah Enggak. Sekolahnya kapan? Kalau apa sekolah? kalau ya silang, lalu baru kami sekolah. Baru MS sekolah. Iya, oke. Aime berapa tahun ya umurnya ya, Mah? 2 tahun 6 bulan. 2,5 Iya, tahun. 2 tahun 6 bulan. Iya, iya. Ini kelasnya kelas yang kita punya kelas yang paling kecil sekali ya, Iya. 2 tahun 6 bulan. Ya, kalau yang sudah besar, yang dari kelas A dan kelas B kan memang cukup mudah karena sudah punya inisiatif sendiri dan sudah punya keinginan sendiri serta sudah mudah diberikan instruksi. Nah, kalau yang 2 tahun 6 bulan ini kan luar biasa ya. Gimana ceritanya nih pada saat Jadi, pertama kali harus belajar di rumah, harus ada di rumah, terus yang kebayang apa nih Mama Aime? nggak kebayang apa-apa sih, Bun. Pertama dijalanin aja. Nah, untuk usia kayak Aim ini kan sebenarnya dia tuh masih senang main-main aja kan, Bun. Belum yang belajar banget gitu. Jadi, sepanjang kita menemani bermain, dia udah senang. Mau main apa aja, dia udah pasti senang. Even Ya. permainan yang diulang lagi, dia tetap aja senang asal ada mama papahnya. Gitu. Iya, oke. Ada momen dia, aduh enggak, aku nggak mau gitu, aku berhenti, aku istirahat dulu gitu, aku pokoknya nggak mau melakukan. Ada nggak di momen itu gitu dia nggak mau selama 2 bulan ini? Belum ada, Bun. Nggak ada, Bun. Nggak ada ya? Wah, Nggak ada. luar biasa ya. Pokoknya yang penting asal ada ayah ibunya, dia bisa mau melakukan itu semua ya. Oke. Nah, iya, oke. Teman-teman semua, mama semua yang bisa bergabung hari ini, kalau mama sempat melihat video di Instagramnya Mama Aime ya, nanti Mama Aime kita kirim juga IG-nya. Ini sangat menarik ya, kalau kita bikin untuk anak-anak kelas A dan kelas B mungkin akan lebih seru lagi gitu ya. Jadi saya mengintip beberapa video, jadi ada video Aime tentang bermain wayang gitu ya. Oke, kemudian ada Aime bermain teka-teki, itu yang saya cukup luar biasa tuh, yang teka-teki lucu sekali gitu ya karena melibatkan sang ayah. Kemudian iya, ada lagi yang terakhir adalah tarawih. Nah, kita akan kupas satu-satu nih ya, mulai dari bermain wayang dulu. Kebayangnya seperti apa, bikin wayang, tujuannya apa, kemudian kok bisa gitu kepikir ini Aime bakal bisa melakukannya. Ayo, gimana cerita? Jadi awalnya bikin wayang itu karena lihat iklan susu di televisi. Nah, terus ada kakak-kakak yang lagi mewarnai, terus hasilnya digunting dan dibikin seperti wayang. Terus Aime bilang, Mama, Aime pingin seperti itu, gitu. Jadilah mama papahnya ini begadang, bikin si wayang itu. Nah, karena Aime
mewarnanya juga belum terlalu pinter, jadi masih saya yang mewarna. Cuman Aime dilibatkan dalam menempel sticknya yang di belakang. Ah, itu dia. Jadi bagian Aime bikin apa nih? Aime yang nempel ini sticknya di belakang. Oh, iya baik. Jadi Aime bagian nempel. Gitu. Terus pikir saya kan karena kalau hanya baca-baca buku aja, dongeng gitu kayak bosen gitu kan Bun, kayak bukunya masih itu lagi. Nah, terus ya udah kita cerita-ceritanya pakai si wayang ini gitu. Ada mamahnya, ada yang jadi papahnya, ada Aime, ada kucing gitu. Gitu. Biar lebih interaktif aja daripada kita baca-baca bosen gitu dongeng. Ya sekarang ada tokohnya gitu, Bun. Iya, oke. Setelah bermain nih ya, setelah bermain wayang, apa yang menarik yang Mama lihat dari Aime? Dia jadi bisa bicara-bicara sendiri gitu, kayak ini dimain-mainin, kayak sayang mama, sayang papa, peluk gitu. Jadi bisa bercerita sendiri gitu. Oke, baik, bagus banget ya. Jadi membangun afeksinya dia, perasaan sayang, kemudian empati, kemudian bahasanya terutama ya menjadi lebih banyak kosakata ya, dan imajinasinya jadi keluar gitu ketika dia harus bercerita apa gitu ya. Iya, oke. Ya, itu cukup menarik sekali. Jadi memang kreativitas orang tua untuk mau melakukan itu. Terus itu tadi kalau tidak salah si wayangnya ditaruh di mana kan? Kalau kita nonton wayang itu kan kita taruhnya di apa tuh namanya di gedebok pisang ya. Kalau yang wayang betulan ya. Kalau ini supaya berdiri, Mama taruh di mana? Mungkin nggak ada tempat khusus, kalau lagi main dipegang gini aja sih Bun. Oh, baik, oke, iya. Iya, nanti cari styrofoam gitu yang tebal yang bekas apa gitu ya buat diberdiriin. Jadi mungkin itu akan menambah dia lebih banyak bergerak lagi karena ini harus taruh di mana nih supaya kelihatan gitu ya. Iya, oke. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua ini adalah melibatkan sang ayah. Gimana nih cerita awalnya kok tiba-tiba kan kalau lagi kita juga sama lagi WFH di rumah ya, jadi ada juga tugas dan sebagainya. Mama juga ya ini teman-teman semua, Mama Aime ini profesinya adalah seorang dokter, jadi juga punya tugas untuk memberikan laporan setiap hari. Sehingga ketika kita juga sibuk dengan kegiatan kita, kemudian kalau beberapa mama yang lain kan agak kesulitan, ini kira-kira mau ngapain ya gitu. Nah, kok kepikiran gitu mau bikin apa nih? Mau bikin teka-teki, wah gitu ya. Kenapa? Dan ini melibatkan sang ayah. Coba ceritakan pertama kali kepikiran, kemudian pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian settingan, saya kan melihat juga ada settingan yang cukup menarik sehingga membangun tanpa Aime tahu ini membangun sesuatu. Oke, boleh cerita. Iya, jadi awalnya cerdas cermat itu awalnya saya, papahnya, Kung sama Utinya itu lagi ngobrol. Saya ngasih tebak-tebakan ke papahnya, Uti sama Kungnya gitu. Seru lah, kita ada 3 pertanyaan kalau nggak salah, seru, ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba si Aime ini nyeletuk, dia juga melontarkan semacam pertanyaan, kayak bikin teka-teki juga gitu Bun. Terus dia bilang, hewan apa yang kakinya 4, bunyinya tuk tik tak tik tuk, dia bilang gitu. Terus kita tebak-tebak, kuda, tepuk tangan semuanya. Akhirnya kan langsung tercetus di pikiran saya, oke Me, besok kita main cerdas cermat ya, gitu. Terus pas udah suasana santai, besoknya nih nggak langsung Bun, karena kan kalau anak-anak dikasih terus, dia kan bosen ya. Jadi besoknya baru saya ajak, ayo main-main. Pas kita udah santai, kita bikin cerdas cermat ya, kita main tebak-tebakan. Nah gitu, habis itu kalau sama papahnya memang Aime itu kalau main, bener-bener yang main di rumah itu sama papahnya memang lebih banyak. Kalau sama saya itu lebih ke arah yang udah ada belajarnya itu baru sama saya. Iya, main itu sama papahnya, mau bikin rumah-rumahan, mau main dokter-dokteran itu semuanya sama papahnya gitu. Oke. Terus kalau untuk pertanyaannya sendiri tuh saya cuma mengulang apa yang pernah saya ajarkan
ke Aiming hewan-hewan yang udah dia tahu, buah-buahan yang udah dia tahu, hal-hal yang udah dia tahu tuh saya tanyakan lagi gitu aja sih Bu. Semuanya spontan, tidak disetting. Rekamannya pun saya pura-pura pegang seperti ini aja handphonenya, nggak yang bener-bener kita ngerekam gitu. Jadi semuanya kayak natural aja gitu Bun. Kalau terkesan rapi cuman karena diedit-edit aja. Oke. Nah, ketika pertanyaan pertama, itu kan pertanyaan pertama settingannya adalah Papa sabar menunggu sampai Aime menyebutkan jawabannya dengan